طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Setelah kita melaksanakan sholat ibadah zuhur berjamaah, insya Allah bagi para jamaah yang memiliki keluhan waktu untuk dapat tetap berada di masjid dan mengikuti kaila, insya Allah ini sebagai rangkaian kaila penutup di akhir tahun ini untuk kita sama-sama memasuki bulan Rajab, dan sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat beriring salam tercurah atas keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sebagai umatnya dapat mengikuti ajaran hingga yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam barisan panjang Rasulullah yang masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan sama-sama mengikuti kaila yang insya Allah akan diisi oleh guru kita langsung. Alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Husnan Naim LC sudah hadir di tengah-tengah kita dengan tema muhasabah diri untuk pribadi yang lebih baik. Dan para jemaah diharapkan dapat menyimak kaila ini dengan penuh semangat dan antusias. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh guru kita, nanti para jamaah diperkenankan untuk bertanya di akhir sesi, dan insya Allah bagi dua penanya dapat hadiah menarik dari panitia. Dan mari sama-sama kita meniatkan diri untuk sama-sama beriktikaf dalam rangka thalabul ilmi. Mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tanpa berpanjang kalam kami persilakan pada guru kita Kiai Haji Ahmad Husnan Naim LC. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Besi yang berbahagia, alhamdulillah, tentu kita syukuri dan wajib kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil itu nikmat sehat fisik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa juga Allah limpahkan taufik hidayahnya pada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, seperti dibukakan tadi, dalam kesempatan ini kita akan bermuhasabah, kita introspeksi, kita evaluasi diri ini menjelang akhir tahun, tapi tahunnya tahun miladiah. Kalau tahun miladiah itu Masehi, ya. Tapi hakikatnya sebetulnya kita pun umat Islam mempunyai tahun yang namanya tahun Hijrah, ya. Yaitu di awal bulannya namanya Muharram. Baik, di akhir bulan ini ada hal menarik ini. Jadi kita bermuhasabah, introspeksi, ya, kita evaluasi diri. Bagaimana kepribadian kita dalam satu tahun ini, ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Kaitannya, ada korelasinya ketika kita bermuhasabah itu di dalam Al-Quran ada surat Al-Hasyr namanya. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ayat ini secara khusus, ya,
kita itu dimantapkan dalam berakidah. Oke, dalam ayat itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau secara ngaji ilmu Al-Quran atau mabahis fi ulumil Quran, kalau di awal ayat ada panggilannya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas, berbeda itu. Kata ulama-ulama secara khusus mufassirin, kalau awal ayat itu panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti secara geografis Nabi masih berada di Mekah. Dan ini secara khusus untuk memantapkan akidah. Tapi kalau di awal ayat lafaznya atau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, Nabi secara fisik dan secara geografis sudah berada di Madinah. Dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan sementara. Kalau awal ayat panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, berarti secara akidah sahabat-sahabat ketika itu sudah kuat, sudah mantap. Makanya ayat-ayat yang berkaitan di Madinah atau yang turun di Madinah itu sudah bicara masalah hukum, bukan masalah akidah lagi. Nah, ini secara husnuzon, positive thinking, berarti ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka akidahnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, maka akan diberikan tentang masalah hukum. Oleh karena itu banyak ulama, ya saya bilang ini banyak ulama secara khusus mufassir dan tafsir menjelaskan, kalau di sana ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka permasalahan di dalam ayat itu yang bisa melakukan perintah hanya orang-orang yang beriman aja. Atau kontradiksi ini, kebalikan, kalau di awal ayat itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, maka kalau ada dalam bentuk larangan, yang bisa meninggalkan hanya orang-orang yang beriman saja, tidak menggunakan muslim. Makanya dalam Al-Quran, ini spesifik banget nih, di dalam Al-Quran itu tidak menyebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam, akan tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata level muslim dengan mukmin berbeda dan sangat jauh beda. Kalau muslim ya dia beragama Islam aja, tapi belum tentu konsekuen menjalankan syariat. Tapi kalau mukmin berislam dan konsekuen menjalankan syariat, makanya level mukmin itu lebih tinggi ketimbang muslim. Persis, ini ilmiahnya. Maka panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam. Baik, ini berkaitan tentang masalah keilmiahan ayat yang suci Al-Quran. Ada panggilan ya ayyuhan nas, ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di dalam ayat ini bicara masalah orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang beriman itu apapun perintah Allah bisa dikerjakan, apapun larang Allah bisa ditinggalkan. Nah, makanya kita berhusnuzon ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk panggilan ini ya ayyuhalladzina amanu. Kita konsekuen menjalankan perintah Allah, kita pun konsekuen untuk bisa meninggalkan larang Allah. Yang sangat menarik bahwa Bapak saudara-saudara sangat ilmiah ini. Coba dah, di dalam Al-Quran hampir-hampir ketika lafaz ya ayyuhalladzina amanu nggak disuruh bertakwa lagi. Kita telusuri dah. Ini pemahaman para ulama, ya, saya terusin aja. Maka ciri ngaji ahli sunnah wal jamaah itu kalau mengungkapkan sesuatu bukan berdasarkan pemikiran sendiri, akan tapi berpatokan pada ungkapan-ungkapan ulama terlebih dahulu. Salah satunya ini di dalam Al-Quran hampir-hampir, saya katakan hampir-hampir, ya, setelah menyebut ya ayyuhalladzina amanu nggak disuruh bertakwa lagi. Karena kan tadi beriman itu levelnya udah tinggi. Tapi ngapah nih kalau orang Betawi ini, ngapah di dalam ayat ini setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu kok disuruh bertakwa ada lapasnya 2 kali. Coba dah kita telah nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, 1. Yang kedua wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, 2 kali. Perintah bertakwa di dalam ayat ini, padahal panggilannya sudah ya ayyuhalladzina amanu. Secara umum kata ulama berarti permasalahan di sini sangat-sangat penting, gitu. Andai kata dilakukan akan sejahtera dunia akhirat, tapi kebalikan, kontradiksi ini. Kalau diabaikan isi kandungan ayat ini, maka akan menjadi manusia yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Itu konsekuensinya begitu. Makanya saking pentingnya maksud ayat ini sehingga
adalah ittaqullaha, bertakwa kepada Allah 2 kali. Padahal dalam ayat yang lain cukup panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itulah beberapa hal yang berkaitan tentang keilmuan ayat ya. Di sana ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi disuruh bertakwa 2 kali. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, kaitan masalah akidah begini. Ada kalau orang mati, ini bicara masalah mati nih, karena kita cepat atau lambat bakal mati. Manusia itu sunatullah ya, kausalitas akan mati. Cara ngaji akidah, kita ini hidup di dunia ini transit aja. Sampai di situ nih. Kita di dunia hidup transit aja. Berarti cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia, pasti itu. Dalam cara ngaji usul fikih, qat'iyyu dilalah. Dalilnya jelas dan tegas. Manusia hidup di dunia sementara. Nah, ketika nanti manusia sudah pada mati gitu, maka ada namanya yaumul ba'tsi, hari dibangkitkan. Ini akidah mainannya. Ketika dibangkitkan, itu cara ngaji akidah sekali lagi. Ketika yang mati itu semua nih, siapa aja termasuk orang-orang tua kita yang pernah mati. Yang mati itu fisiknya aja, badannya aja, tapi ruhnya tidak mati. Sekali lagi, sopone wong, siapa aja yang mati sekarang, itu cuma badannya doang, fisiknya doang, tapi ruhnya tetap hidup. Makanya aslinya mendoakan orang mati itu hukumnya wajib. Yang kita doakan sekali lagi bukan kepada fisiknya, bukan kepada badannya, akan tapi kepada ruhnya. Maka mendoakan orang mati nyebutnya ruh atau arwah kalau banyak. Tidak mengatakan ilal badan atau ilal ajsad, tidak. Nah, ini disebut namanya mati itu, yang mati adalah fisiknya aja. Ternyata nanti ada namanya yaumul ba'tsi, hari dibangkitkan. Ketika hari dibangkitkan, itu ruh akan digabung lagi dengan fisik yang sudah mati dulu. Termasuk kita ini semua. Supone wong, siapa aja ketika mati, itu fisik dengan ruh berpencar. Maka kata Imam Baydawi yang Syafi'ul madhab, Imam Baydawi ini ahli tafsir yang bermazhab Syafi'i, orang mati itu termasuk kita nanti, itu ruh sama fisik berpisah secara tuntas. Beda dengan orang tidur. Kalau orang tidur itu fisik sama ruh berpencar tapi belum tuntas. Tapi kalau mati itu tuntas misahnya. Maka yaumul ba'tsi nanti, hari dibangkitkan, itu akan digabung lagi. Semua manusia fisik dan ruhnya akan digabung. Setelah digabung, itu bahasa saya nih ya, anekdotnya aja, itu ketika digabung lagi ruh sama fisiknya nggak ada yang ketukar. Persis bagaimana ketika dia hidup. Artinya ruh sama fisik nggak ada yang nggak bakal ketukar, sama persis ketika dia hidup. Setelah itulah ada episode yang kedua, setelah yaumul ba'tsi, setelah dibangkitkan, ini nih penting, disebut namanya yaumul hisab. Hisab asal kata daripada hasabah atau hasibah, itu muhasabah, diperhitungkan. Maka ayat ini korelasinya yang tadi saya bilang bicara masalah akidah. Kalau sudah bicara masalah akidah, cepat atau lambat kita akan mati, nanti ada namanya yaumul hisab. Nah, yaumul hisab itulah akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ketika kita hidup. Makanya kalau saya mau istilahkan muhasabah itu sebetulnya bukan akhir tahun doang. Introspeksi kita, evaluasi diri kita, kehidupan kita, itu kalau perlu setiap bulan. Kalau perlu bukan setiap bulan lagi, setiap minggu. Kalau perlu bukan setiap minggu lagi, setiap hari kita evaluasi. Dalam 24 jam, apa perilaku kebaikan yang sudah kita lakukan, dan nauzubillah, adakah dalam 24 jam perilaku keburukan yang sudah kita lakukan. Itu disebut namanya muhasabah. Introspeksi itu sebetulnya bukan hanya tiap tahun, kalau perlu setiap saat. Maka kalau orang bermuhasabah setiap saat, itulah termasuk panggilan dalam Al-Quran ini. Apapun kebaikan kita bisa istiqomahkan, tapi dalam waktu bersamaan apapun keburukan, kemaksiatan bisa kita jauhkan. Kita bermuhasabah. Nah, lompat lagi tadi ini. Jadi yaumul hisab itu pada hari kiamat, ketika akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ketika hidup. Ternyata sebegitu banyaknya yang diminta pertanggungjawaban. Ada hadis yang distatuskan hadis sahih.
Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi kesimpulan nih nanti mau hisab, kan banyak banget yang ditanya. Ternyata itu kata Nabi dirangkum menjadi 4 pertanyaan. Hatta yus'ala an arba'in. Yus'ala itu fi'il mudhari karena kemasukan hatta itu menjadi dibaca nasab, hatta yus'ala. Dan itu mabni majhul. Artinya manusia nanti pada yaumul hisab pasif, nggak ada yang bisa mengelak, nggak ada yang bisa menghindar, pasti yus'ala, ditanya. Dan yang ditanya itu berapa? 4. Hatta yus'ala an arba'in. Ternyata ini introspeksi buat kita nih, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, hidup di dunia ini salah satu muhasabahnya adalah nanti pada hari kiamat ada namanya yaumul hisab. Pasti orang kena orang, kita akan ditanya 4 perkara. Ini disimpulkan oleh Nabi, dirangkum. Apakah 4 perkara itu? Kata Nabi, yang ditanya yang pertama adalah an umrihi, tentang umurnya. Bapak-bapak, saudara-saudariku sekalian, ini kita nih hidup di dunia. Kata-kata umur itu sebetulnya adalah makmur. Memang banyak ya, bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Umur itu artinya makmur. Makanya satu contoh ini, saya lompat jauh nih. Kenapa ketika di dalam Al-Quran orang yang meramaikan masjid itu lafaznya innama ya'muru masajidallah. Ya'muru, nggak bilang yu'ammar atau nggak bilang yu'ammiru. Ammar yu'ammiru cara ngaji tafsir atau secara ngaji khusus ya ilmu shorof itu lafaznya innama ya'muru, bukan innama yu'ammiru. Pemahamannya adalah yang dimaksud meramaikan, memakmurkan masjid itu bukan karena megah fisik masjid. Kalau memegahkan fisik masjid namanya innama yu'ammar atau yu'ammiru. Tapi dalam ayat nyebutnya innama ya'muru. Yang dimaksud adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan baik, seperti ibadah sholat, seperti pengajian, seperti silaturahim dan sebagainya. Itu disebut ya'mur. Tapi kalau yu'ammaru atau yu'ammiru itu memakmurkan masjid bukan dengan kegiatan, akan tapi dengan fisiknya doang, dimegah-megahkan aja. Makanya itulah ilmiahnya kenapa ayat bilangnya innama ya'muru, bukan innama yu'ammiru. Kembali ke tadi. Jadi umur itu akan ditanya. Kita ini manusia, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, itu ketika kita diberikan hak, ya, saya bilang diberikan hak ini, diberikan jatah hidup di dunia, itu umur kita akan dipertanyakan. Ketika kita dikasih jatah hidup di dunia 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, dipakai buat apa aja, itu akan ditanya itu. Makanya bahasa kasar saya, jangan mau umur panjang doang, tapi perbuatan baiknya malah ringan, malah sedikit. Maka ada disebut namanya umur berkah. Umur berkah itu secara angka itu oke, nggak banyak, tapi banyak dipakai buat kebaikan. Itu namanya umur berkah. Maka kita harus husnuzon. Kalau ada orang meninggal ternyata umurnya masih muda. Kalau ada orang meninggal umurnya masih muda, ternyata ketika umurnya masih muda dia selalu pakai buat kebaikan, itu namanya umur yang berkah, itu namanya umur, itu namanya makmur. Tapi kebalikan, nauzubillah, kalau ada orang yang umur angkanya banyak, panjang, tapi perbuatan baiknya sedikit, bahkan kebalikan, nauzubillah, perbuatan buruk maksiatnya banyak banget, itu disebut namanya umurnya panjang tapi maksiatnya banyak. Jadi umurnya doang panjang tapi maksiatnya juga banyak. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang angkanya banyak, amal solehnya banyak. Yang kita pengen ini rumah ini. Ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita pengennya umur panjang, perbuatan baik kita panjang. Itu yang paling kita pengen. Dan itu kata Nabi begitu. Tapi di sana ada namanya berkah. Makanya kalau mendoain orang mati, nyolatin jenazah, itu cara kajian fikih. Itu kalau nyolatin jenazah, ngucapin salamnya ditambahkan wa barakatuh. Coba deh kita sholat zuhur tadi nih, imam kita kan bacanya assalamualaikum warahmatullahi doang. Tapi kalau nyolatin jenazah itu afdolnya ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Barokahnya itu begitu maksudnya tadi. Mudah-mudahan umur jenazah ini mau umur panjang, mau sedikit, tapi mudah-mudahan berkah. Nah ini kesimpulan pertama. Dan yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat, yang kata Nabi adalah tentang umurnya. Makanya bahasa singkat tadi saya bilang agak kasar. Jangan kita minta umur panjang doang, tapi amal ibadah kita nauzubillah minim. Tapi kita pengennya umur panjang, perbuatan baik kita juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW yang pasti akan ditanya itu adalah tentang an-malihi, tentang hartanya. Begini bapak-bapak, saudara-saudara, ada kitab Nasoibul Ibad. Kitab Nasoibul Ibad ini dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, ulama kita dari Banten. Dalam kitab Nasoibul Ibad itu secara singkat begini, umat-umat Nabi, umat-umat Rasul sebelumnya itu banyak diuji dan beragam ujiannya. Ada yang diuji dengan apa istilahnya, banjir itu. Nabi Nuh itu banjirnya nggak tanggung-tanggung itu. Sampai ada anaknya bilang begini, kalau banjir ntar, karena beliau ini ahli berenang, saya bisa berenang. Andai kata airnya tinggi, saya naik gunung, karena kebetulan Zalak beliau ini, Kan'an namanya. Zalak itu pendaki gunung. Ternyata bukan banjir lagi. Itu kalau bahasa kita nyebutnya apa? Bukan banjir lagi, kelelep. Kelelep apa? Ketutup semua. Kalau banjir kan masih ada buat orang naik, ini nggak ada sama sekali udah. Gitu. Ya, itu salah satu ujiannya. Kemudian ada lagi ujian para nabi, rasul selainnya dan sebagainya. Tapi ujian yang paling besar bagi umat Nabi Muhammad SAW itu masalah harta. Jadi kata beliau, kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, jadi ujian yang terbesar dan banyak yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW itu adalah masalah harta. Apa maksud masalah harta? Bukan berarti ujian masalah harta, hartanya sedikit, bukan. Yang dimaksud adalah orang yang punya harta banyak itu ujian. Orang yang punya harta sedikit juga ujian. Makanya alhamdulillah saya kebetulan saya tahadus bin nikmat. Saya ada 2-3 hari yang lalu baru pulang dari Kairo, Mesir. Saya diminta ngisi kajian sana. Saya bilang begini, bapak-bapak saudara depan mahasiswa, Allah menguji manusia itu tidak akan lebih berat kecuali sesuai dengan kemampuan orang yang diuji. Artinya apa? Kalau orang miskin itu diuji. Diujinya bagaimana? Kira-kira ketika dia diuji karena hartanya sedikit, minta-minta apa kagak? Makanya kalau orang miskin dengan harta sedikit, tapi dia tabah, dia sabar, enggak minta-minta, itulah orang hebat. Bagaimana kalau orang kaya diuji? Orang kaya diuji ketika dia wajib ngeluarin zakat, dia keluarin apa kagak? Ketika dia punya harta banyak, dia keluarkan infaknya apa enggak? Ketika dia punya harta banyak, dia mau mengeluarkan sedekahnya apa enggak? Ternyata ujian orang yang hartanya banyak itu lebih besar ketimbang ujian orang yang punya harta sedikit. Makanya jangan dikata dah, ini pakai bahasa saya nih, jangan dikata dah yang namanya ujian harta itu karena harta sedikit, bukan. Bisa jadi yang hartanya sedikit itu banyak diuji dan banyak yang lulus. Tapi yang banyak gagal, orang yang hartanya banyak diuji malah kagak lulus. Makanya kita secara ngambil kesimpulan dah, orang-orang Islam yang hartanya banyak, yang wajib ngeluarin zakat, kalau dia konsekuen aja dah mau ngeluarin zakat, maka umat Islam tidak ada yang menderita, nggak ada yang sengsara. Saya ulang di bahasa saya, biar mantap. Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat, dia konsekuen mau mengeluarkan zakat, maka umat Islam yang lain tidak akan menderita. Kenapa saya katakan begitu? Sebab zakat itu harta yang wajib dikeluarkan bagi orang yang kaya dan diberikan kepada orang Islam aja. Makanya harta zakat nggak boleh diberikan kepada non muslim. Zakat itu hartanya wajib diberikan kepada orang Islam aja. Kalau ingin diberikan kepada non muslim, ada waktunya, bukan zakat, akan tapi sedekah atau hadiah. Tapi kalau zakat, orang kena orang, mau nggak mau untuk orang Islam aja.
Maka itulah yang dikemukakan oleh khalifah yang terkenal menjadi khalifah yang kelima, itu Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi, beliau sangat keras, sangat tegas ketika itu bahwa umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat harus mengeluarkan zakat. Pemahaman tadi, orang Islam yang hartanya banyak itu ujian, mau apa enggak mengeluarkan zakatnya. Sekali lagi, kalau konsekuen aja kan, berarti umat Islam yang lain tidak akan menderita. Kenapa? Sebab mereka akan terpenuhi kebutuhannya. Sekali lagi, kebutuhannya ya, bukan harus banyak. Terpenuhi kebutuhannya melalui harta zakat. Nah, inilah makanya saya bilang, ini wanti-wanti kita semua, kita introspeksi sekali lagi, kita evaluasi bahwa harta yang kita miliki itu ujian. Namanya muhasabah ini. Dan sekali lagi, yang diuji melalui harta itu bukan yang miskin aja, yang kaya pun diuji. Tapi kesimpulannya, yang banyak gagal itu justru yang kaya. Kalau yang miskin, banyak yang lulus. Minimal satu enggak minta-minta. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad SAW, yang nanti sekali lagi yang hisab, ya, yang hisab berarti yang dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah an ilmi, tentang ilmunya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, begini tentang ilmunya. Kita, saya bilang kita mendapatkan ilmu itu belum tentu dipakai buat kebaikan. Sekali lagi, orang yang ilmunya banyak, orang yang ilmunya tinggi belum tentu dipakai buat kebaikan. Makanya kalau ada perbuatan maksiat, perbuatan zolim, kalau dilakukan oleh orang bodoh, itu efeknya nggak begitu luas. Tapi kalau kezoliman, kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang pintar, itu efeknya sangat-sangat luas dan lebih berbahaya. Makanya hebatnya di dalam surat Luqman, nanti kalau ingin kita kaji lebih dalam lagi, di dalam surat Luqman itu ada penggalan-penggalan ayat ciri-ciri orang soleh atau ciri-ciri orang baik. Tapi nggak ada satupun ciri orang soleh itu pintar. Makanya yang pintar itu belum tentu soleh, tapi wakeh tenan. Bahasa Jawa nih, banyak banget orang-orang nggak pintar tapi orang soleh. Makanya yang disebut di antara ciri kemustajaban doa orang itu bukan karena pinternya, akan tapi karena kesolehannya. Makanya tadi saya bilang, ilmu itu ketika kita punya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Sesuai enggak dengan ilmu yang kita miliki dengan perbuatan baik. Makanya dalam Al-Quran ditantang kita, diwanti-wanti. Lima takuluna malah tafa'u. Ini tantangan ini. Yang kamu omongin, yang kamu bicarakan sesuai enggak dengan perbuatan? Kalau nggak sesuai, masya Allah luar biasa. Makanya kita ini diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh ulama kita itu, kalau kita punya ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, yaitu sampai di pesantren-pesantren secara khusus ya, itu biasanya para ustadz, para kiai ngajarin para santrinya itu baca doa itu. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Sebab tidak menutup kemungkinan orang punya ilmu tapi dipakai buat kemaksiatan. Apa contohnya? Koruptor, korupsi. Kalau korupsi dilakukan oleh orang bodoh, efeknya sedikit. Tapi kalau korupsi atau koruptor orangnya yang melakukan orang pintar, masya Allah luar biasa. Ini disebut namanya kesimpulan pemahaman ilmu itu akan diminta pertanggungjawaban. Kapan? Yaumul hisab. Nah, yang terakhir, yang keempat, kata Nabi kita Muhammad SAW, kita bermuhasabah lagi nih ya. Di akhir tahun ini cepat atau lambat akan ditanya tentang apa? Anjasadihi, tentang fisiknya. Ini kita bapak-bapak saudara-saudara nih, fisik kita dari ujung pala sampai ujung kaki akan diminta pertanggungjawaban. Makanya di beberapa tempat saya bilang begini, dari ujung pala kita sampai kaki kita nih, fisik kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya secara fikih, anggota tubuh kita yang paten itu dikasih ke orang, didonorkan, haram hukumnya dalam fikih, nggak boleh. Kenapa? Fisik kita ini hak pakai aja, bukan hak milik. Makanya mata yang kita miliki ini, bahasa kita,
telinga, jantung, dan sebagainya di dalam ini, ginjal yang kita miliki, itu hakikatnya bukan punya kita. Hakikatnya itu titipan aja. Itu milik Gusti Allah. Kita hanya hak pakai. Makanya kalau ada yang mendonorkan, memberi anggota fisiknya kepada orang lain, kepada siapapun itu dalam fikih tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kalau ada orang sakit, ya kita obati sesuai kemampuan kita. Tapi nggak boleh mengobati dengan cara yang diharamkan dalam Islam. Bahasa saya singkatnya begini, jangankan kita ngasih anggota fisik kita buat orang lain, mengganti anggota fisik kita sendiri aja nggak boleh. Apa maksudnya? Contoh, ada orang laki-laki, udah jelas laki-laki, kemudian diganti kemaluannya jadi perempuan, haram itu. Apa bahasa kita itu kalau itu? Ganti kelamin. Iya, ganti itu nggak boleh. Tapi kalau ini bahasa saya nih, cara Betawi, ngebenerin boleh. Beda kan ganti sama ngebenerin. Contoh biar gampang, apa contoh yang ngebenerin? Normalnya manusia itu lubang hidungnya 2. Ternyata ada bayi lahir, lubang hidungnya 1. Itu dioperasi, boleh, itu namanya ngebenerin. Ya mungkin kan ada yang bibirnya swing gitu kan, terus ada anggota fisiknya yang nggak sempurna lah, itu dioperasi biar sempurna, itu boleh. Tapi kalau merubah itu yang nggak boleh. La tabdila li khalqillah dalam Al-Quran. Itu cara ngaji ilmu nahwu itu la linabil jinsi. La tabdila diartikan nggak boleh ganti sama sekali li khalqillah terhadap ciptaan Allah. Makanya kalau ngebenerin, ngedandanin boleh, tapi kalau mengganti mutlak haram. Itu aja ganti opomane, atau lebih bahasanya apa, kita bagi orang lain. Jangan karena dia sedekah, beda lagi itu nanti pemahamannya. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, secara kesimpulan yang keempat, yang terakhir, berarti fisik kita cepat atau lambat nanti yang hisab akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, muhasabah ini introspeksi nih ya. Di akhir tahun ini, pada sih introspeksi itu muhasabah bukan akhir tahun doang. Tadi saya bilang tiap bulan, tiap hari juga kalau perlu. Intinya nanti akan diminta pertanggungjawaban 4 yang kata Nabi. Tentang umur, tentang harta, tentang ilmu, dan tentang fisik kita. Makanya penutup yang saya kaji, yang saya baca di sini, itu ada surat Yasin yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ujungnya apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Intinya dari ujung pala ke ujung kaki itu saksi yang paling akurat buat kita. Sekali lagi saya bilang, dari ujung pala sampai ujung kaki ini saksi yang paling akurat buat kita. Kalau kita berbuat baik, itulah anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Tapi nauzubillah, kalau ada orang berbuat kemaksiatan, jangankan orang lain lihat, pribadinya itu, fisiknya akan menjadi saksi. Itu maksud salah satu tujuan dalam surat Yasin, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan 4 yang dikemukakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti tadi, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang menambahkan dan sebagainya, saya persilakan. Baik, terima kasih Kiai. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Ustaz. Baik. Pertanyaannya, apakah amal kebaikan sesudah akhir balik bisa menutup atau menghapus amal kejelekan di masa sebelum akhir balik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin ada satu lagi ya Pak, dipersilakan. Bila tidak ada, Kiai. Langsung ya. Gini, kalau ngaji fikih itu ada orang yang wajib ibadah itu diantaranya adalah ada 2 hal. Aqil, artinya sudah berakal, balik dan sudah balik. Itu syarat untuk sahnya atau untuk menjadi wajibnya melakukan ibadah. Berarti kalau ada anak belum balik, termasuk kita ini kan kita ngalamin pernah belum balik. Ketika kita melakukan ibadah perbuatan baik apa aja sebelum balik, itu pahalanya bukan buat kita,
Buat siapa? Buat dia ngajarin kita. Siapa secara khusus? Adalah orang tua kita. Makanya anak kalau masih kecil berbuat kebaikan, itu pahalanya buat orang tuanya. Makanya sering saya bilang, ada dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah dibilang gini, inna amal ahya itu uradu aitan faulil amwat. Kalau ada anak berbuat baik, berbuat kebaikan, maka orang tuanya mendapat pahala. Secara singkatnya begitu. Tapi kebalikan, auzubillah, kalau ada anak berbuat maksiat, maka orang tuanya enggak kekirim dosa. Jadi pahala doang kekirim kepada orang tua, tapi kalau dosa enggak kekirim. Berarti kalau kita berbuat baik, itu sebetulnya hakikatnya pahalanya buat orang tua kita. Makanya kalau kita dikumpul begini nih, orang-orang tua kita yang terutama sudah wafat, beliau-beliau sedang mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kata berarti tadi, sebelum balik dia belum ada kewajiban, maka pahala buat orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, ya kewajiban sendiri kan, ya kita udah balik ini, makanya wajib kita melakukan ibadah gitu. Nah, pemahaman tadi, kalau anak belum balik itu melakukan ibadah, itu belum kewajiban, makanya pahalanya buat orang tuanya. Tapi kebalikan, kalau sudah balik tapi akalnya nggak sempurna, siapakah mereka? Orang-orang pikun. Maka kalau orang pikun itu pasti udah balik tapi akalnya nggak sempurna, maka dia tidak wajib ibadah lagi. Kebalikan kan, kalau anak kecil berakal tapi belum balik, nggak wajib ibadah. Tapi orang pikun udah balik tapi akalnya udah nggak sempurna, sebutnya udah nggak sempurna, makanya nggak wajib ibadah. Tapi meskipun katanya orang pikun nggak wajib ibadah, kita juga orang mana nggak ada yang mau pikun ini. Gitu. Nah, jadi pemahaman seperti itu. Jadi orang melakukan ibadah sebelum balik itu pahalanya buat orang tuanya. Tapi kalau sudah balik kayak kita ini, ya pahalanya buat kita. Dan tapi secara otomatis orang tua kita itu tetap mendapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya kalau melakukan ibadah masih kecil itu bukan berarti akan menghapus atau akan mengurangi dosa-dosa ketika dia sudah balik. Itu tetap ada hitungannya. Kalau belum balik itu pahala buat orang tuanya. Tapi kalau sudah balik ya buat dirinya sendiri. Itu seperti itu pemahaman.